Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Pergi ke taman bersama si kecil, tak lupa membawa bekal makanan. Selamat datang bunda-bunda yang luar biasa dan penuh cinta. Mari bersama kita tumbuh kembang buat hati tercinta. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah karena rahmatnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar komunitas pejuang GTM Vita Bumin yang diselenggarakan oleh Vita Bumin. Perkenalkan, saya Manda Fauzia. Pada kesempatan hari ini akan memandu jalannya webinar dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada seluruh bunda dan peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir secara online melalui Zoom Meeting. Webinar ini mengangkat tema yang sangat penting dan dekat dengan keseharian kita sebagai orang tua, yaitu empati, awal yang tepat atau kunci mencegah GTM sejak dini. Melalui webinar ini, kami berharap pada Bunda dapat memahami pentingnya empati awal sebagai fase pembentukan perilaku makan anak serta memperoleh strategi yang tepat untuk mencegah terjadinya GTM atau gerakan tutup mulut sejak dini. Bunda-bunda yang kami hormati, merupakan suatu kehormatan bagi kami karena pada siang hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Kurnia Febriana SPA MSc sebagai seorang dokter spesialis anak. Sugeng Rawu Ibu yang akan membagikan ilmu pengalaman serta insight berharga seputar empati awal dan kaitannya dengan GTM. Mari kita sambut narasumber kita dengan virtual applause. Tanpa berlama-lama lagi, kita persilakan kepada Dr. Kurnia Febriana SPA MSc untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar kami persilakan, Dokter. Untuk slide-nya apakah bisa ditampilkan? Hmm. Ya, selamat siang mama-mama dan dari Vita Bumin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada siang hari ini saya Dr. Kurnia Febriana MSc SPA akan bersama-sama berdiskusi mengenai materi MPASI awal yang tepat sebagai kunci untuk mencegah GTM atau gerakan tutup mulut. Next. Next slide. Ya, apa itu gerakan tutup mulut? Gerakan tutup mulut yaitu perilaku anak yang menolak makan dengan cara menutup mulut, baik itu memalingkan wajah atau menunjukkan penolakan verbal maupun nonverbal saat diberikan makanan. Salah satu bentuk feeding difficulty yang sering dijumpai, khususnya pada masa peralihan seperti mulai MPASI hingga usia prasekolah, di mana hal ini merupakan suatu kondisi yang membuat orang tua cemas kalau berlangsung cukup lama. Next. Apa saja perilaku anak saat GTM? Yaitu menyembur, melepeh, dan menutup rapat mulutnya. Next. Yaitu yang pertama adanya inappropriate feeding practice, yaitu pemberian makan MPASI yang terlalu dini atau terlambat itu bisa menyebabkan GTM. Perilaku makanan yang tidak benar, contohnya yaitu tekstur yang tidak sesuai usia membuat anak tidak nyaman. Dan pemberian makanan yang tidak sesuai dengan usia. Pengalaman makan pertama yang tidak menyenangkan akan bisa memicu penolakan makan. Dan cara menyuapi makanan yang dipaksa itu bisa menimbulkan trauma makan. Di mana pola MPASI awal sangat menentukan perilaku makan selanjutnya. Next.
Pemberian makanan yang benar harus memperhatikan beberapa hal seperti tepat waktu, kuantitas dan kualitas makanan, kebersihan penyiapan dan penyajian makanan, serta harus sesuai dengan tahapan perkembangan usia anak. Next. Nah, untuk memulai pemberian MPASI, itu kita mulai saat anak usianya 6 bulan. Di mana setelah usia 6 bulan, anak memerlukan tambahan makanan selain ASI. Selain pemberian ASI secara rutin, pemberian makanan ini juga penting tetapi porsinya tertentu sesuai dengan usia. ASI tetap menjadi bagian terpenting dari makanan bayi. Nah, saat memberikan makanan pendamping air susu ibu, perhatikan hal-hal berikut. Banyaknya energi tambahan yang diperlukan dari MPASI adalah sebanyak 200 kilokalori per hari. Next. Nah, ini prinsip untuk pemberian MPASI, yaitu yang pertama tepat waktu diberikan pada usia 6 bulan, kecuali ada kondisi tertentu yang memang memerlukan untuk MPASI dini. Yang kedua aman, di mana MPASI disiapkan dan disimpan dengan cara yang higienis, diberikan menggunakan tangan dan alat yang bersih. Yang ketiga adekuat, yaitu pemberian MPASI harus mempertimbangkan usia, jumlah, frekuensi, tekstur, dan variasi makanan. Diberikan dengan cara yang benar, yaitu seperti terjadwal, menyiapkan lingkungan yang kondusif, memberikannya dalam porsi yang kecil, menstimulasi bayi untuk bisa makan sendiri, dan yang terpenting di sini yaitu membersihkan mulut hanya setelah makan. Kadang-kadang kalau mulutnya belepotan, orang tua sering langsung mengelap. Nah, sebetulnya itu tidak disarankan. Disarankan ketika setelah selesai makan baru dilap. Next. Nah, untuk pemberian makan pada bayi dan anak, MPASI dari umur 6 sampai 8 bulan, konsistensinya dimulai dengan bubur kental, makanan lumat dengan pemberiannya 2 sampai 3 kali per hari dengan makan utama dan dengan selingan 1 sampai 2 kali sehari. Jumlah makannya sekitar 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan dan ditingkatkan bertahap sampai habis setengah mangkok. Usia 9 sampai 11 bulan, konsistensinya dengan dicincang halus dan makanan yang bisa dipegang oleh bayi. Pemberian makanannya sejumlah 3 sampai 4 kali per hari makan utama dan 1 sampai 2 kali selingan. Jumlah makanannya adalah setengah sampai 3/4 mangkok ukuran 250 ml. Jadi jumlahnya meningkat dari yang usia 6 bulan. Pada usia 12 bulan sampai 23 bulan, pemberian makanannya adalah makanan keluarga, yaitu dengan pemberian 3 sampai 4 kali sehari dengan selingan 1 sampai 2 kali dengan jumlahnya adalah 3/4 sampai 1 mangkok ukuran 250 ml. Next. Nah, untuk frekuensi makanan pendamping ASI itu diberikan minimal 2 kali sehari pada usia bayi 6 bulan. Dimulai dengan 2 sampai 3 sendok MPASI dalam sekali makan sebagai awalan makan. Teksturnya yang disarankan dimulai dari makanan yang dihaluskan sampai menjadi bubur kental atau puree. Nah, kita lihat dari aktifnya atau responsifnya anak. Bayi itu masih dalam tahap adaptasi dengan makanan pendamping ASI, sehingga ibu atau pengasuh harus sabar dalam memberikan makanan dan memberi dorongan bayi untuk tetap makan. Jangan memaksa bayi untuk menghabiskan makanan karena akan memicu anak untuk menutup mulutnya. Next. Ini contoh pemberian makanan MPASI pada usia 6 sampai 8 bulan, di mana kebutuhan ASI adalah 70% dari seluruh kebutuhan makan.
MPASI hanya 30%. Di sini contohnya yaitu pemberian nasi putih kurang lebih 3 sendok makan ditambahkan dengan protein boleh sedikit hanya untuk pengenalan saja. Di sini contohnya adalah santan sebagai lemak. Jadi usahakan ketika pemberian makan utama adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Sayur dan buah hanya boleh sedikit, hanya untuk pengenalan saja. Di usia 6 sampai 8 bulan, untuk pemberian makanannya prosesnya adalah dengan cara lumat saring. Dilumat dulu lalu disaring. Sehingga teksturnya menjadi lumat dan kental. Dan di sini diberikan dengan porsi paling tidak 1 sampai 2 kali makan. Kalau anak sudah mau mulai makan, kita bisa tingkatkan menjadi 3 kali makan. Nah, untuk proteinnya kita upayakan adalah protein hewani. Selain telur, di sini bisa contohnya dengan ikan, dengan daging, ayam, hati ayam. Ini bisa menjadi alternatif protein. Next. Untuk usia 9 sampai 11 bulan, kebutuhan ASI turun menjadi 50%. Sedangkan makan MPASI meningkat menjadi 50%. Jadi separuh makan, separuh susu. Nah, di sini contohnya, jumlah kebutuhan karbohidratnya juga meningkat menjadi 4 sendok makan. Kemudian pemberian proteinnya juga meningkat menjadi tetap 50 gram, tetapi jumlah santan atau lemak itu meningkat. Di sini yang dikatakan bahwa double lemak, double protein, ya ini diberikan 2 jenis protein dan bisa 2 jenis lemak. Di sini contohnya adalah santan dan minyak. Nah, untuk teksturnya di usia 9 sampai 11 bulan adalah dicincang. Berbeda yang 6 sampai 8 yaitu dengan lumat saring. Next. Pada usia 12 sampai 23 bulan, pemberian makanan MPASI meningkat menjadi 70%, sedangkan kebutuhan ASI menurun hanya menjadi 30%. Jadi kalau sudah di atas tahun anaknya masih 70% ASI, nanti anaknya berat badannya menjadi naik sedikit. Usahakan di sini 70%-nya adalah makan. Jumlah makan untuk porsinya juga meningkat. Ini contohnya ada nasi putih sebanyak 55 gram, kemudian untuk proteinnya meningkat menjadi 55 gram. Nah, di sini menjadi nasi keluarga, di mana nasi itu sudah terpisah dengan lauk dan sayur. Next. Nah, untuk strategi makanan sehat, yaitu jangan menyerah untuk mengenalkan jenis makanan yang baru. Ketika kita mengenalkan makanan yang baru untuk anak, berikan 10 sampai 15 kali makanan baru sebelum anak mau memakannya. Misalnya kita mau mengenalkan hati ayam, maka kita harus menawarkan 10 sampai 15 kali jenis yang baru. Jangan menyerah. Anak belajar dengan memperhatikan dan mencontoh ibunya, sehingga kalau ibunya makanannya bervariasi, anaknya juga akan bervariasi. Matikan TV, komputer, dan gawai saat jam makan berlangsung. Batasi pemberian jus dengan jus. Hingga ketika minum jus akan membuat anak kenyang sehingga tidak berselera saat jam makan tiba. Bisa memberikan buah potong sebagai pengganti jus. Nah, kalau anak terlihat lapar, kita bisa menawarkan selingan sehat dan berikan berbagai variasi pilihan rasa dan jenis makanan yang sehat untuk anak. Next. Untuk strategi pemberian makanan sehat yang lain, yaitu kita harus bisa mengatur jadwal makanan utama dan makanan selingan seperti snack.
Jadi ketika anak tidak mau makan, jangan kita berikan hanya snack karena membuat anak bingung kapan harus makan utama, kapan harus snack. Tidak habis hanya untuk makan. Kita membuat lingkungan yang menyenangkan untuk makan, misalnya kita makan bersama, suasana makannya sambil tidak dengan menonton, dorong anak untuk makan sendiri, dan jangan paksa anak untuk makan. Berikut ini, yaitu memberikan MPA luca. Perang tunggal sudah tidak direkomendasi karena membuat anak berat badan menjadi sulit naik. Kemudian, jika terlalu cepat naik tekstur atau justru terlalu lama naik tekstur hanya di tekstur halus saja, anak juga bosan, sehingga ini bisa memicu GTM. Yang ketiga, memberikan camilan manis yang terlalu dini. Diusahakan pemberian camilan atau selingan snack berupa real food, misalnya seperti buah. Yang keempat, memaksa anak saat menolak makan. Kita juga harus menghindari jadwal makan yang tidak teratur. Usahakan kita membuat feeding rule atau jam makan pada anak, sehingga anak itu tahu makan wajib 3 kali sehari. Jika kita membuat pola 3 hari, 3 kali dalam sehari, di sela-sela itu ada selingan dan susu. Jadi ketika anak tidak mau makan, jangan langsung dikasih susu, karena anak menjadi tidak tahu jam makan. Next. Nah, yang bisa kita lakukan yaitu dengan memberikan makanan rumah yang sehat, yaitu real food, baik untuk makanan sehari-hari maupun makanan selingan. Kita bisa tawarkan selalu jenis makanan yang baru, baik oleh anak. Sajikan jenis makanan yang baru bersama dengan makanan yang disukai oleh anak. Jadi ketika kita mau mengenalkan makanan yang baru, kita bisa menyelipkan makanan yang sudah disukai oleh anak sehingga anaknya tidak kaget. Kita harus menghindari asumsi bahwa anak tidak akan suka dengan jenis makanan tertentu. Sehingga kita harus mengenalkan semua jenis makanan yang baru terhadap anak jika kita tidak mau anak kita GTM. Next. Saat anak sulit makan, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menawarkan finger food, makanan yang bisa digenggam oleh anak yang sehat sehingga anak bisa belajar makan secara mandiri. Contohnya, kita bisa merebus wortel, brokoli. Bahkan kalau memang anaknya tidak mau makan nasi, kita bisa membuat seperti finger food. Nasi, kemudian diisi dengan daging, diisi dengan telur, lalu kita bisa membuat bola-bola nasi. Nah, itu bisa menjadi salah satu alternatif finger food supaya anak tetap nutrisinya optimal. Sulit makan dan menolak makan adalah hal yang wajar pada anak. Hal tersebut bisa merupakan cara mereka untuk menunjukkan diri mereka sebagai individu. Jangan pernah memaksa anak untuk makan karena anak sudah tahu berapa makanan yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Memaksa makan bisa mengganggu kemampuan alaminya untuk mengetahui tanda-tanda lapar dan kenyang pada anak. Next. Ya, terima kasih. Berikut adalah presentasi saya. Jika ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Vita Bumin. Baik, terima kasih dokter untuk pemaparan materinya yang sangat penuh insight ya dokter. Di sini bisa secara dengan mudah kami pahami seperti itu. Mungkin sebelum kita kembali ke sesi tanya jawab, untuk
bunda-bunda, untuk menambah kehangatan dan juga interaksi dari bunda-bunda di sini, mungkin boleh untuk menyalakan kameranya. Tidak wajib, namun apabila memungkinkan untuk menyalakan kamera untuk menambah kedekatan dan juga interaksi kita pada hari ini, boleh untuk menyalakan kamera ya bunda-bunda. Oke, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan Dokter Kurnia. Mungkin dari bunda-bunda yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar di bawah. Nanti akan saya bantu untuk membacakan pertanyaan yang terpilih untuk dijawab langsung oleh dokter. Tiga pertanyaan dari bunda-bunda nanti akan saya pilih ya melalui eh, chat komentar di Zoom ini. Oke, sambil menunggu mungkin ya dok, saya ingin bertanya ya dok, terkait GTM itu sendiri ya dok. Dok, sebenarnya kalau untuk bisa mengetahui bahwa anak itu nggak tertarik sama makanan yang kita masak gitu ya dok, atau memang mungkin dari si anak atau si kecil ini memang istilahnya kurang nafsu dalam makan itu gimana ya dok untuk bisa mengetahui nih sebenarnya ini anaknya karena memang nggak tertarik atau memang sudah kenyang atau reaksi alamiahnya itu seperti apa ya dok? Terus mungkin saya akan lanjut juga ya dok pertanyaan untuk bunda-bunda di sini. Yang pertama ada dari Bunda Dewi. Eh, Siang dok, mau bertanya anak usia 9 bulan lagi berada di fase ngemut saat makan. Solusinya bagaimana ya dok? Kemudian yang kedua dari Bunda Sari Sisil. Bagaimana mengetahui kecakupan nutrisi yang terserap ke anak dok? Tuh, kemudian yang ketiga ada dari Bunda Tri Erviana Nurjana. Siang dok, kapan mulai mengenal gula garam di empasi? Itu mungkin pertanyaan dari bunda-bunda, tiga tercepat ya, yang akan dijawab oleh Dokter Kurnia. Monggo dari Dokter Kurnia mungkin bisa memperjelaskan jawaban dari keluh kesah atau hal-hal yang ditanyakan dari bunda-bunda. Iya, Waktu dan tempat saya persilahkan. terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang pertama yang pertanyaannya dari moderator ya. Dan Iya, bagaimana Bunda. tanda mengetahui anaknya itu sudah cukup atau belum? Nah, kita lihat anak itu akan merasa kenyang ketika memang 30 menit maksimal itu waktu yang kita perbolehkan untuk makan. Kalau dia sudah lebih dari 30 menit kok masih mau, boleh kita kasih, tapi jangan dipaksa. Tapi kalau sebelum 30 menit kok sudah nggak mau, gimana dok? Nah, itu kan sering jadi pertanyaan oleh mama-mama ya. Ya kita lihat, apakah memang nutrisi yang kita berikan itu sudah cukup atau belum? Contohnya, ketika memang anak sulit makan, upayakan yang kita optimalkan atau kita pilih adalah protein lemak yang lebih karbohidrat supaya konversi kalorinya lebih tinggi. Nah, sedangkan untuk pertanyaan bunda-bunda di sini yang pertama tadi ya, umur 9 bulan masih suka ngemut. Nah, ngemut makanan sendiri itu kita harus mencari penyebabnya. Yang pertama, apakah teksturnya sudah sesuai dengan kemampuan anak? Di mana umur 9 bulan itu harusnya anaknya sudah mulai finger food, makanannya sudah menjadi naik tekstur menjadi nasi lembek. Kita lihat apakah anaknya memang sudah bisa atau belum. Anak ngemut itu biasanya merupakan suatu mekanisme alamiah. Kalau memang dia belum bisa menelan makanan yang kasar, dia akan memilih untuk mengemut makanannya supaya dia tidak tersedak. Jadi coba dulu, ini karena makanan yang nggak doyan atau karena memang teksturnya yang tidak tepat. Ceknya gimana? Coba turunin teksturnya dengan makanan yang sama. Kalau dia doyan berarti problemnya adalah bukan di makanan, tetapi di tekstur. Kalau sudah diturunkan teksturnya, kok tetap nggak mau makan? Bisa, satu, dia pengennya variasi makanan yang lain. Dua, cek apakah ada masalah di fungsi oral. Yaitu anaknya memang ada gangguan fungsi oral di mana dia nggak mau atau nggak bisa mengunyah makanan yang lebih padat. Nah, itu perlu dicek tuh fungsi oralnya. Semua normal, tapi ada gangguan sensori. Itu juga bisa anaknya menjadi pemilih sehingga ngemut makanan tertentu. Tapi misalnya
Makan nasi lembek nggak mau, tapi makan camilan mau. Nah, itu menjadi picky eater. Itu contoh pada gangguan sensori, bukan gangguan oral. Jadi ketika kita melihat anak sulit makan, kita coba dulu variasi makan. Kalau nggak membaik, kita lacak. Fungsi oral ada masalah tidak, gangguan sensori tidak. Jadi berproses harus dilacak kalau perlu cek ke DSA. Pertanyaan berikutnya mengenai kecukupan nutrisi. Nah, kita tahu kalau ini cukup nutrisi jika makanan habis sesuai porsi yang disarankan. Yang kedua, protein dan lemaknya cukup. Jadi jangan malah kebanyakan karbohidrat. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari kurva berat badan. Setiap bulan harus naik sesuai KBM, kenaikan berat badan minimal. Ibu-ibu bisa lihat itu di kurva KIA, di situ ada berat minimal per bulan. Di buku KIA di kurva berat badan di situ ada minimalnya. Contohnya, di usia 7 sampai 9 bulan kenaikan minimal 300 gram per bulan. Selama dia naik sesuai target berarti nutrisinya mencukupi. Kemudian untuk gula dan garam. Gula dan garam itu diperbolehkan diberikan maksimal 5 gram per hari. Sejak kapan? Sejak 6 bulan. Tetapi kalau nggak mau diberikan, boleh-boleh aja. Tapi kalau mau diberikan, tidak boleh banyak-banyak. Hanya untuk pengenalan saja sejimpit atau kurang lebih hanya 5 gram. Begitu, moderator. Baik, terima kasih Dokter Kurnia untuk penjelasannya. Oke, dari bunda-bunda juga ada yang ingin bertanya kembali ya dok. Mungkin akan saya bacakan kembali untuk pertanyaannya. Dari Astita Aulia, Bunda Astita Aulia. Halo dok, anak saya usia 15 bulan, BB 10 kilo, makan nasi dengan menu lengkap dan ngemilnya oke. Mau, tapi BB naiknya sedikit, paling 100 sampai 200 gram. Apakah normal? Kemudian yang kedua ada Bunda Uswah. Dok, apakah ada tips untuk mencegah sembelit pada bayi saat MPASI? Kemudian yang terakhir ada Rizky Septa Evriani. Siang Dokter Nia, untuk lemak santan, apakah aman jika dikonsumsi setiap hari atau baiknya diganti-ganti jenis lemaknya ya dok? Silakan untuk Dokter Kurnia untuk Oh iya, pertanyaan dari benda-benda untuk bisa dijawab. ya. Untuk kenaikan berat badan di atas 12 bulan sampai umur 5 tahun adalah 200 gram per bulan. Kalau 100 kurang, jadi harus minimal 200 gram. Kalau ternyata dia makannya banyak, kok beratnya naiknya sedikit? Kita harus lihat dulu, anak nggak bisa naik berat badan itu sumbernya dua. Yang pertama, vitaminnya kurang, nutrisinya kurang, atau ada silent disease, penyakit yang tidak kelihatan. Seperti anemia, ISK, atau flek. Jadi lengkapi vitamin. Vitamin zat besi, vitamin D itu ibu bisa berikan. Kemudian nutrisinya bisa dengan double lemak, double protein. Kalau tetap nggak naik gimana? Cek, jangan-jangan ada silent disease tadi, cek HB, urin, dan ronsen. Kalau semuanya normal, gimana nggak ada silent disease? Berarti proses pemberian makanannya yang kurang optimal, artinya kita bisa memaksimalkan lagi jumlah protein dan lemaknya yang ditinggikan. Lalu pertanyaan kedua mengenai sembelit. Nah, sembelit bagaimana cara mengatasinya? Sembelit pada MPASI itu sering terjadi jika terlalu banyak sayur, kurang air putih, itu bisa menyebabkan sembelit. Jadi ketika ada sembelit yang harus kita lakukan apa? Yang pertama berikan cairan cukup. Pada usia 6 sampai 8 bulan, berikan air putih sebanyak 100 ml sehari. Semakin bertambah usia jumlahnya juga bertambah. Kemudian langkah kedua, kita bisa berikan probiotik. Langkah ketiga, bisa berikan minyak. Minyak contohnya apa? Minyak zaitun, minyak kelapa. Itu ditambahkan di makanan jadi. Kita juga bisa memberikan buah. Buah yang diberikan yaitu buah naga, alpukat, pepaya. Itu bisa menjadi alternatif. Tetapi kalau ternyata sembelitnya itu berulang, maka harus cari faktor resiko. Apakah memang penggunaan zat besinya terlalu tinggi, atau proses pemberian makanan teksturnya terlalu cepat naik. Jadi harus dievaluasi ketika kita sudah memberikan terapi untuk sembelit. Kalau memang anaknya cenderung nya keras, lebih dari 7 hari sekali tidak setelah MPASI, dan itu berulang, sebaiknya periksa ke dokter.
Karena kalau ada sembelit, penyerapan makanannya tuh nggak akan optimal, sehingga berat badannya juga sulit naik. Kemudian pertanyaan ketiga mengenai lemak santan. Santan itu bagus. Dia terbukti bisa menaikkan berat badan. Jadi kalau selama anaknya nggak bosen, kasih santan itu setiap kali makan. Santan bisa dicampur, contoh pada nasi, misalnya menjadi nasi uduk itu kan nasi ada santannya. Santan itu juga bisa digunakan ketika misalnya dia nggak mau dibosen nih nasi yang pakai santan. Santan kita bisa kasih jadi pisang barongko, pisang kasih santan. Santan terbukti menaikkan berat badan. Jadi boleh diganti, boleh enggak. Yang penting harus ada lemak setiap kali makan. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Berarti kalau untuk bayi memang kita disarankannya untuk real food ya dok, untuk dari segi protein, kemudian dari segi mungkin lemak seperti itu ya dok. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita Maaf akan putus-putus. intermezzo. Apakah sudah terdengar dokter suara saya? Sudah terdengar. Oke, sudah terdengar ya, bunda-bunda? Ya, sudah terdengar. Ah, sudah terdengar. Oke. Terima kasih dokter untuk penjelasan yang sangat luar biasa ini. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan intermezzo dulu. Kita akan memberikan sebuah pertanyaan bagi bunda-bunda yang bisa menjawab pertanyaan. Dua orang pertanyaan yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah dari Vita Bumin. Oke, untuk yang pertama, siap bunda-bunda? Ready? Sudah ready? Oke, untuk cara ikutnya mudah sekali. Yang pertama adalah perhatikan pertanyaan yang akan saya bacakan. Kemudian yang kedua, jawab atau secara langsung. Atau boleh juga dituliskan di kolom komentar. Kemudian yang ketiga adalah sertakan nama dan juga domisili. Dan tentunya dua jawaban tercepat akan mendapatkan hadiah. Yang pertama, ini dari PPT dokter ya. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti dari awal. Perilaku anak saat GTM, sebutkan ada tiga, bunda-bunda. Ayo, dua orang tercepat yang bisa menjawab akan mendapat Ya, hadiah dari Vita Bumin. lepeh, menyembur. Untuk pertanyaan pertama, perilaku anak saat GTM ada tiga, bunda-bunda. Walah, buat tadi satunya ganti, Mbak. Kemudian untuk pertanyaan kedua, prinsip pemberian MPASI ada empat. Sebutkan. Oke. Pertanyaan yang kedua, prinsip pemberian empati. Ada empat, sebutkan. Bunda-bunda, ayo, ayo, ayo. Yang pertama menjawab akan mendapat hadiah. Hmm. Empat prinsip pemberian MPASI. Ada empat. Sudah, bunda-bunda? Sudah ready? Untuk jawabannya, prinsip pemberian MPASI. Ada empat. Saya kasih sedikit bocoran. Yang pertama, tepat waktu. Nah, ketiga, keempat, dan kelimanya. Oke, sudah terjawab. Dokter Kurnia, ini dari Bunda Sisil menjawab tiga perilaku anak saat GTM, yaitu melepeh, menyembur, dan memalingkan muka. Apakah benar, dokter? Menyembur, melepeh, menutup mulut rapat-rapat. Oke, menutup rapat mulut, menyembur, dan melepeh ya, dok. Menyembur, melepeh, dan menutup rapat mulut.
Ya, Kalau untuk dari Bunda Sisil gimana dokter itu? ya, Melepeh menyebut dan memalingkan ya, muka dok. ya, sama ya, menutup mulut ya, menutup mulut sambil nengok ke sana ke sini. Iya, nggak mau gitu Ya, ya dok. Oke, selamat Bunda Sari Sisil sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian yang kedua, putus-putus ya. oke, apakah sudah terdengar dokter suara Sudah, saya? sudah, sudah. Sudah baik. Mungkin mohon maaf untuk sinyalnya ya dok. Selamat untuk Bunda Sisil dari jawabannya Malapai menyembur dan memalingkan muka. Benar ya dok? Iya, betul. Oke, untuk yang kedua, Sore. pertanyaannya terkait prinsip pemberian MPASI dari Bunda. Siapa nih yang tercepat nih? Dari Bunda. Dari Bunda siapa ya dok? Mohon dibantu dok untuk di komenannya ini ternyata banyak sekali antusiasnya dok yang menjawab bunda-bunda di sini. Ya, Prinsip pemberian MPASI. tepat waktu, aman, adekuat, dan diberikan dengan cara yang benar. Oke, Bunda Rofiatul Cayah berarti ya Bunda. Ya dokter, untuk Bunda Rofiatul Iya, Cahaya. betul. Oke, selamat untuk Bunda Rofiatul Cahaya. Sudah eh, memenangkan kuis, memenangkan kuis dari Vita Bumin. Nanti untuk hadiahnya akan kami kirimkan. Jangan lupa untuk mengirimkan nama, alamat, dan juga domisili. Seperti itu ya Bunda-Bunda. Oke. Kemudian terima kasih luar biasa sekali Bunda-Bunda untuk antusiasnya. Terima kasih juga untuk semua jawaban yang masuk dan banyak sekali nih ya Bunda-Bunda untuk jawabannya di sini. Sekali lagi selamat kepada dua Bunda yang beruntung. Tim kami akan menghubungi pemenang melalui kontak yang terdaftar untuk proses pengiriman hadiah. Semoga intermezzo ini menambah semangat Bunda-Bunda dalam mengikuti webinar hari ini. Untuk selanjutnya sebagai kesimpulan, saya akan buat dalam 3 huruf. M, T, dan P. Yang pertama adalah M, pasti. Awal merupakan fase penting dalam pembentukan perilaku makan anak. Kemudian yang kedua ada tekstur, yaitu variasi rasa serta cara pemberian makanan yang tepat sangat berpengaruh terhadap risiko GTM. Kemudian P, peran orang tua sangat besar dalam menciptakan pengalaman makanan yang menyenangkan bagi si kecil. Begitu. Mungkin dari Dokter Kurnia, apakah ada pesan-kesan untuk bunda-bunda di sini terkait GTM atau MPASI ini sendiri itu, Dok? Mungkin ada sedikit pesan-kesan Ya, untuk ya, bunda-bunda di untuk sini. bunda-bunda semua di sini, jangan menyerah ketika memberikan makan pada anak ya. Kadang-kadang kita sudah masak sulit-sulit, anaknya nggak mau makan, GTM. Nah, ketika menemui GTM, kita coba dulu menganalisis apa penyebab GTM-nya. Apakah memang sudah tepat waktu kita memberikan makan? Apakah memang sudah cukup? Baik itu jumlahnya, konsistensinya, dan kita memberikan dengan cara yang benar. Jadi jangan menyerah ya bunda-bunda semua untuk pemberian MPASI. Baik, terima kasih Dokter Kurnia. Baik, bunda-bunda, sebelum kita benar-benar menutup webinar pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi tambahan yang masih berkaitan dengan topik kita hari ini. Tadi kita sudah belajar bersama ya bunda-bunda bahwa empati itu adalah awal yang tepat dan sangat berperan penting dalam pembentukan perilaku makan anak, kemudian termasuk dalam
upaya mencegah terjadinya GTM. Namun tentu saja dalam praktiknya ini sendiri pasti ada kalanya membutuhkan dukungan nutrisi tambahan agar proses tumbuh kembang dan nafsu makan tetap optimal. Untuk salah satu produk yang dapat menjadi pendamping nutrisi anak adalah Vitabumin. Vitabumin merupakan madu murni yang diperkaya dengan ekstra ikan gabus yang mengandung albumin, kemudian ekstra temulawak dan madu alami. Jadi kombinasi bahan alam ini mampu membantu tumbuh anak dalam menyerap gizi, kemudian mendukung daya tahan tubuh, kemudian membantu meningkatkan nafsu makan, serta mendukung kenaikan berat badan anak secara sehat. Tentunya juga bunda-bunda perlu kami tekankan bahwa vitamin bukan pengganti MPASI, namun melainkan pendamping nutrisi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan anak dan anjuran tenaga kesehatan. Semoga informasi ini menjadi salah satu referensi bagi Bunda dan mendampingi tumbuh kembang si kecil agar lebih sehat dan aktif ceria setiap hari. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Dokter Kurnia. Terima kasih dokter untuk ilmunya dan sharingnya pada hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bunda-bunda di sini yang telah antusias hadir dan juga eh, meluangkan waktunya untuk sharing pada hari ini. Kemudian semoga webinar hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam keseharian bersama buah hati tercinta. Saya Alma Fauzia Amanda, moderator Vita Bumin. Mohon maaf apabila selama terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di event selanjutnya. Terima kasih dokter, terima kasih Mbak semuanya. Foto dulu, Bro. Nih, foto dulu dari udah pada keluar. Dokter, izin untuk foto bersama ya, Dok. Oke. Untuk sesi foto bersama buat bunda-bunda di sini perlihatkan kecantikan bunda-bunda di sini hari ini, siang hari ini. Kita foto bersama-sama dengan dokter hebat kita, Dokter Kurnia Febriana. Oke, sudah siap? Oke, kita foto bersama ya bunda-bunda. Sudah? Oke, dihitung dari satu, dua, tiga, senyum. Oke, satu lagi ya bunda-bunda. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih untuk sesi foto bersama sudah berakhir. Dari Dokter Kurnia, boleh untuk meninggalkan Zoom dan juga bunda-bunda di sini. Terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya. Sampai bertemu di event berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Izin live ya. Iya, dokter. Baik.